Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Berjumpa lagi bersama saya di sini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan materi sebelumnya, yaitu elemen-elemen yang terkandung dalam musik modern. Mana dalam video sebelumnya kita sudah belajar tentang dua elemen, yaitu bunyi dan juga media. Nah, kita akan melanjutkan materi tersebut, kita akan masuk di elemen berikutnya. Untuk itu, langsung saja kita ikuti pembelajaran berikut ini. Nah, baik, kita akan masuk di materi bagian C, yaitu notasi. Dalam seni musik, nada dilambangkan dengan not-not. Setiap nada dilambangkan dengan satu not tertentu. Oke, jadi sekali lagi, setiap nada itu dilambangkan dengan satu not tertentu. Not-not inilah yang kemudian digunakan oleh musisi untuk mendokumentasikan hasil karyanya sehingga kita bisa membaca dan juga memainkannya. Jadi seorang penulis lagu ini mendokumentasikan atau menuliskan lagunya ke dalam bentuk not sehingga orang lain bisa membaca dan memainkan. Secara umum kita mengenal dua macam notasi, yaitu notasi angka dan notasi balok. Pada pelajaran ini kita akan lebih fokus pada notasi angka. Nanti materi tentang notasi balok akan kamu pelajari atau dapatkan di kelas 11. Nah, ini contoh dari setiap nada itu dilambangkan dengan satu not tertentu. Nah, misalnya nada do, ya, nada do ini akan dilambangkan dengan 1, re 2, mi 3, fa 4, 5 sol, 6 la, 7 si. Ya, kira-kira inilah contohnya, ada 12 itu, tapi saya tuliskan cuma 7 saja. Ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu dilambangkan dalam not angka, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, do, re, mi, fa, sol, la, si. Kalau kita satu oktav tambah do lagi, ya, saya di sini tuliskan sampai si. Nah, karena cukup familiar, jadi kita akan masuk dalam bagian D, ritme atau irama. Ketika kita menyanyikan sebuah lagu atau musik, seringkali tangan atau kaki atau kepala kita bergerak. Kita bisa menunjukkan jari ke meja, biasa ya. Kemudian kepala kita ke kiri ke kanan itu secara teratur. Nah, ternyata alunan nada-nada lagu atau musik yang teratur tersebut, yang diikuti oleh gerakan tangan atau kaki, itu yang disebut dengan ritme. Jadi ketika kita mendengarkan musik atau lagu, kemudian kita bergerak mengikuti musik tersebut, nah yang membuat kita bergerak itulah yang disebut dengan ritme. Jadi ritme sekali lagi adalah alunan nada-nada yang teratur yang berasal dari sebuah musik. Contohnya ketika kita yang suka dero misalnya, dia akan bergerak atau goyang mengikuti musik itu sendiri. Nah, musik itulah, alunan musik itulah yang disebut dengan ritmenya atau iramanya. Irama sebuah lagu umumnya itu berkaitan dengan beat atau gitu kan, metrum dan juga tempo atau cepat lambat. Kita akan bahas satu persatu. Ini beat atau ketukan. Beat atau ketukan adalah lamanya suatu nada dibunyikan atau dinyanyikan. Kemudian nada yang dibunyikan atau dinyanyikan tersebut dihitung dengan satuan ketuk. Dengan mengetahui sebuah ketukan nada, kita dapat menentukan lamanya suatu nada dibunyikan. Jadi kita bisa tahu berapa lama nada itu atau not itu dibunyikan. Nanti kita lihat contohnya. Dan juga selain itu kita dapat menentukan kapan nada berikutnya dibunyikan. Kita langsung saya masuk contohnya. Nah, ini dia. Do. Nah, dengan adanya ketukan yang seperti ini, ya, kita bisa mengetahui bahwa not do itu dibunyikan berapa kali, dan juga re berapa kali, mi berapa kali. Nah, kita coba. Do, re, mi. Nah, ternyata do itu dibunyikan sebanyak 2 ketukan. Do, re, mi. Nah, kemudian not re
jatuh pada ketukan ketiga. Itu berarti bahwa dengan adanya ketukan, kita bisa mengetahui bahwa kapan nada berikutnya dibunyikan, yaitu re bunyi pada ketukan ketiga. Do, do, re. Nah, masuk mi, berarti itu sudah masuk pada ketukan keempat. Nah, kira-kira itulah yang fungsi dari ketukan, bahwa ketukan itu kita bisa mengetahui berapa nada itu dibunyikan dan kapan nada berikutnya dibunyikan. Misalnya mi ini kita bisa membunyikan dia sebanyak 4 kali, ya. Kemudian fa ini dibunyikan pada ketukan keberapa. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini jatuh pada ketukan ke-8. Kira-kira seperti itu. Nah, selain itu dalam bernyanyi atau memainkan musik, kita juga biasa tidak membunyikan suatu nada diam. Nah, dalam not angka, tanda diam itu dilambangkan dalam bentuk 0, ya, 0. Walaupun tidak dinyanyikan, namun tetap dihitung dalam ketukan. Contohnya seperti ini. Ya, ada 0 di sini, kita bisa lihat ada 0 sini ya. Walaupun ini tidak dibunyikan, ini tanda diam, tetapi akan tetap dihitung dalam satuan ketu. Jadi bunyinya seperti ini. Do, do, re, mi, fa, fa. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi mi ini dinyanyikan sebanyak 3 kali ketukan, 3 ketukan, kemudian ketukan berikutnya tanda diam, tetapi tetap dihitung dalam satuan ketuk. Berarti bahwa not atau tanda diam ini dibunyikan pada ketukan keberapa? Kita tinggal hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tetap. Jadi dia bunyi, dia mendapatkan ketukan itu pada ketukan ke-7. Kemudian masuk 8, 9, berarti ini 10. Lagi ini tanda diam, kita diam di ketukan 10 dan juga masuk 11, kita bunyikan lagi fa. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita masuk di bagian berikut, yaitu tanda birama. Tanda birama adalah angka yang digunakan untuk mengelompokkan birama lagu. Contohnya ada 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/8. Nah, ini dia. Birama 2/4 artinya setiap ruas birama berdurasi. Sekali lagi, birama 2/4 artinya nada-nada setiap ruas birama berdurasi 2 ketu. Ya, nah contohnya bisa dilihat di gambar ya. Ini kita mulai di sini ya. Jadi ruas birama itu yang ini. Ini juga biasa disebut dengan garis birama atau garis bar. Ini garisnya. Nah, setiap garis ini di dalamnya terdapat 2 ketukan. Kalau dia 2/4. Ya, 2 ketukan. 1, 2, 1, 2, 1, 2, sampai di bawah 1, 2. 1, 2. Nah, kemudian yang 4/4-nya ini artinya bahwa setiap ketukan bernilai 1/4. Jadi ketukan yang pertama bernilai 1/4, ketukan yang kedua bernilai 1/4. Sama juga ini, ketukan pertama 1/4, ketukan kedua 1/4. Begitu terus sampai bawah ya. Itu kalau birama 2/4. Sekarang, birama 3/4. Itu artinya bahwa nada-nada setiap ruas birama berdurasi 3 ketukan. Contoh seperti ini, ada ruasnya ya. Ini juga ditulis di atas 3 ketu, ini sama seperti 3/4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Begitu terus sampai selesai. 1, 2, 3. Nah, itulah yang maksud dengan 3 ketu atau 3/4. Masing-masing ketukan bernilai 1/4. Kemudian, birama 4/4 artinya nada-nada setiap ruas birama berdurasi 4 ketu. Jadi, 1, 2, 3. Sorry, ini kita mulai di sini ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, nanti pada pelajaran berikut kita akan mengetahui bahwa kenapa ini dihitung dalam satu ketu. Kenapa kalau ada garis di atas dihitung satu ketu. Ini not apa namanya, ini not apa namanya. Tapi yang jelas bahwa kalau ada garis seperti ini di atas, ada benderanya ya, seperti bendera. Karena ini memang diterjemahkan dari not balok ya. Ini kalau di not balok ini benderanya. Kalau di notasi angka ditaruh garis saja. Jadi setiap yang dibawanya garis itu dihitung satu ketu. Ini juga satu ketu berarti 1, 2,
3, 4. 1, 2, 3, 4. Begitu terus sampai selanjutnya. Misalnya ini ada satu ketuk di sini, itu berarti ini awalnya satu ketuk, berarti akhirnya pasti ada 3 ketuk karena 4/4. 1, 2, 3 ditambah lagi 4. Ini dia, cukuplah 4. Jadi setiap garis birama atau garis bar itu terdapat 4 ketukan. Nah, kita masuk di birama 6/8. Nah, kalau 6/8 itu berarti bahwa setiap garis bar terdapat 6 ketukan. 6/8 itu sama kalau 6 ketuk. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Nah, begitu terus sampai selesai lagu itu. Dia akan tetap 6 ketuk setiap garis ini. Nah, setiap ketukan itu bernilai 1/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi setiap ketukan yang berjumlah 6 ini masing-masing memiliki nilai 1/8. Oke, kita masuk di materi selanjutnya, yaitu tempo. Yang 3 hal yang berkaitan dengan tanda irama tadi ya. Yang terakhir itu tempo. Tempo adalah kecepatan lagu, yaitu banyaknya ketukan yang tadi, banyaknya ketukan dalam 1 menit. Nah, jadi tempo itu adalah kecepatan lagu. Kecepatannya ya. Temponya dia cepat atau lambat atau sangat cepat atau sedang ya, kita akan lihat. Nah, tempo itu banyaknya jumlah ketukan. Banyaknya jumlah ketukan dalam 1 menit. Nah, ukurannya adalah metronom Milesel. Jadi ada tulisan mm biasa, mm itu artinya temponya ya. Nah, contoh sebuah lagu memiliki 60 mm. 60 metronom Milesel atau temponya ada 60, maka itu berarti bahwa dalam 1 menit terdapat 60 ketukan. Oke. Jadi setiap 1 menit itu terdapat 60 ketukan. Maka kalau misalnya 70 mm, temponya 70, itu berarti bahwa setiap 1 menit lagu itu dinyanyikan sebanyak 70 ketukan. Sama kalau misalnya 100, temponya 100, itu berarti bahwa dalam 1 menit di dalamnya terdapat 100 kali ketukan. Nah, secara umum tempo lagu dibagi atas 3 kelompok, yaitu tempo cepat, sedang, dan lambat. Kita lihat satu persatu. Kalau tempo cepat, ini metronom Milesel-nya ya lebih besar dari 120 ya. 120 ke atas. Ada allegro, ada allegrato, allegrissimo, presto, prestissimo, vivace ya, bisa kamu baca. Kemudian yang kedua ada tempo sedang, yaitu 76 sampai 120 kecepatan lagunya ya. Ketukan, jumlah ketukan dalam setiap menitnya itu. Ada moderato, ada allegro moderato, ada andante, ada andantino. Kemudian ada tempo lambat. Ini 40 sampai 76. Nah, ada largo, larghissimo, ada largate, adagio, ada juga grave. Baik. Nanti kamu putar kembali jika terlalu cepat karena kita memburu durasi ya. Nah, sekarang kita masuk bagian E, terakhir ini ya, melodi. Pasti juga sering kali mendengar melodi. Kita akan melihat sedikit melodi itu seperti apa. Nah, melodi adalah rangkaian nada-nada yang dalam notasi dibunyikan secara berurutan. Melodi dalam sebuah lagu dapat bergerak secara mendatar, naik, dan menurun. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya ya. Nah, ini dia, kita bahas satu persatu dulu. Ada melodi mendatar. Melodi mendatar artinya dia mendatar saja, not itu yang berulang-ulang dinyanyikan atau dibunyikan. Misalnya do saja, ya do semua ke sana. Atau re saja, re berulang-ulang. Atau mi saja. Misalnya do saja, misalnya do, 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 atau re saja, re, atau mi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, terus kalau naik atau melompat satu tangga, ini melompat ya. Contohnya do ke re, itu kan do ke re satu tangga ya, do, re. Jadi dia satu tangga, atau re, mi, atau mi, fa. Contohnya do ke re, do, re. Nah, dia naik satu tangga. Kemudian re, mi, atau mi, fa. Nah, satu tangga. Itu melodi naik satu tangga. Kemudian melodi naik atau melompat dua tangga. Ini ya. Do, ke, mi. Jadi dia tidak sentuh re, dia tidak bunyikan re, tapi dia langsung lompat ke mi. Do, mi. Jadi dia dua tangga. Kemudian mi, sol, kemudian sol, si.
sol, si, kemudian la, do. La, do, jadi dia naik 2 tangga, kemudian 3 tangga. Do ke fa langsung, do ke fa. Dia tidak bunyikan lagi re, mi. Contohnya, do, fa, mi, la sekarang. Mi, la, kemudian sol, do. Sol, do, jadi dia naik, dia tidak sentuh lagi la sama si. Kemudian melompat 4 tangga, jadi do ke sol. Do, re, mi, fa, sol. Jadi kita tidak bunyikan re, mi, fa lagi, tapi langsung ke sol. Do, sol, sekarang re ke la. Re, la, mi, si. Mi, si. Nah, kira-kira seperti itu, melompat 4 tangga. Nah, ini dia, melodi turun 1 tangga. Ini sekarang turun ya, tadi naik, sekarang turun. Jadi turun 1 tangga, misalnya do, si, jadi 1 tangga. Do, si, la, sol sekarang. La, sol, sekarang fa, mi. Fa, mi, re, do, kan turun. Sekarang 2 tangga. Do ke la. Do, la, si, sol. Si, sol, la, fa. La, fa, sol, mi. Sol, mi. Itu kalau turun 2 tangga. Nah, bagaimana kalau turun 3 tangga? Kalau turun 3 tangga, do, sol, itu kalau do, sol. Si, la, si, fa. Si, fa, la, re. La, re. Nah, itu dia. Dan itu hanya contoh. Ada yang turun 5 tangga, 4 tangga, 6 tangga, 7 tangga ya. Bermacam-macam lagu. Tapi itu yang berulang-ulang. Ada setiap lagu itu pasti ada mendatarnya, ada naiknya, ada turunnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini dia. Kita lihat not ini, not sol ke do itu kan naik 2 tangga. Kita langkai la sama si, biar langsung sol ke do. Itu berarti naik 2 tangga. Do ke mi itu juga melangkai re berarti naik 2 tangga ya. Sorry tadi sol ke do ini naik 3 tangga ya. Do ke mi naik 2 tangga. Mi ke do turun lagi 2 tangga. Mi do turun lagi, tadi naik turun lagi. Do ke sol turun lagi 3 tangga ya kan. Do ke sol kalau ada titiknya, sorry. Kalau ada titik itu berarti di bawah ya, oktav di bawah. Ini do ke sol turun lagi nih, melodi turun. Sol ke do naik lagi. Do ke mi naik lagi, mi la naik lagi. La ke sol turun lagi 1. Sol ke mi turun lagi. Mi do turun. Nah, do di sini 3 kali mendatar. Do, do, do. Kemudian do, setelah itu si turun lagi, baru naik lagi do, baru turun lagi si, baru naik lagi do, naik lagi mi, turun lagi re. Nah, begitu terus lagu ada naik, turun, ada mendatar, sehingga dia membentuk sebuah melodi. Jadi dalam lagu itu melodinya ada mendatar, ada yang naik, ada yang turun. Jadi seperti ini lagu ini. Sol, do, mi, do, sol, do, mi, la, sol, mi, do, 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 si, do, mi, re. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya bahwa melodi itulah yang membuat yang dari melodi itulah yang membuat sebuah lagu menjadikan not-not itu menjadi sebuah lagu. Ada yang mendatar, ada yang naik, ada yang turun, sehingga membentuk karya yang indah. Ditambahkanlah syair-syairnya. Syair-syair itu kemudian atau not-not itu kemudian diganti menjadi syair ketika dinyanyikan menjadi sebuah lagu. Ketika kita menyanyikan itulah melodinya. Ada mendatar, ada naik, ada turun. Nah, kira-kira seperti itu anak-anakku sekalian. Materi kita sampai di sini karena durasi. Untuk itu saya harap ini kalau ada yang belum paham diulangi lagi videonya, dan jika memang belum jelas karena ini terkesan kita cepat-cepat supaya tidak terlalu lama, kalau ada yang belum dipaham bisa menghubungi saya melalui WA, SMS, telepon, atau di email saya. Sekian dari saya, terima kasih semuanya, selamat belajar, Tuhan memberkati. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.